Halo Studio Lovers, pertumbuhan dari perusahaan dapat dinilai dari kapasitas pasar perusahaan tersebut. Nah, kapitalisasi pasar menjadi salah satu tolak ukur untuk penilaian perusahaan terbesar di Indonesia. Semakin besar kapitalisasi pasar di suatu perusahaan, maka semakin besar juga pengaruh dari saham terhadap perubahan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Nilai kapitalisasi pasar yang tinggi ini juga Studio Lovers menunjukkan bahwa semakin banyak investor di perusahaan tersebut. Lantas perusahaan apa sajakah yang masuk dalam daftar perusahaan terbesar di Indonesia? Gak pakai lama, yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. PT Bank Sentral Asia (TBK). Studio Lovers, Bank Sentral Asia atau biasa disebut sebagai Bank BCA merupakan perusahaan BUMS atau badan usaha milik swasta yang didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 sebelum berganti nama menjadi Bank Sentral Asia. Nah, BCA sebelumnya memiliki nama Envy serta menjadi bagian dari Salim Group. Sebenarnya nih Studio Lovers, BCA pernah menjadi bank negara, tetapi akibat krisis di tahun 1998, tepatnya pada tahun 2002, BPPN melepaskan 51% saham di BCA melalui Varindo Investment Ltd yang berbasis di Mauritius. Di tahun 2019, BCA memperoleh laba bersih sebesar 28,6 triliun rupiah. Gede juga ya Studio Lovers keuntungannya. PT Hanjaya Mandala Sampurna (TBK). Studio Lovers, PT Hanjaya Mandala Sampurna merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan pusat berada di Surabaya, Jawa Timur. Sebelum diakuisisi, perusahaan ini murni sebuah perusahaan keluarga Sampurna dan kini kepemilikan mayoritasnya dimiliki oleh Philip Morris International yang dikenal sebagai perusahaan rokok terbesar di dunia dan berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan rokok ini memiliki pendapatan sebesar 98,874 triliun rupiah dengan laba bersih 7,137 triliun rupiah. Aset Sampurna tahun 2021 mencapai angka 53,090 triliun rupiah dan ekuitas sebesar 29,191 triliun rupiah. 7 turunan keluarga pemiliknya tidak akan miskin ya Studio Lovers. Astra International. Studio Lovers, perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957 dan bergerak di bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Astra International juga nih Studio Lovers termasuk perusahaan terbesar di Indonesia dengan total pendapatan 233,485 triliun rupiah. Laba bersih Astra International adalah 20,196 triliun rupiah. Dari segi aset nih, Astra memiliki nilai aset 367,311 triliun rupiah. Sementara itu ekuitasnya sebesar 172,053 triliun rupiah. Dengan uang sebanyak itu, bisa beli apa saja ya Studio Lovers? PT Gudang Garam TBK. Studio Lovers, PT Gudang Garam TBK merupakan perusahaan produsen rokok asal Indonesia yang pertama kali didirikan oleh Surya Wonowijoyo pada tanggal 26 Juni 1958. Perusahaan ini termasuk dalam perusahaan rokok tertua dan terbesar kelima setelah Jarum dalam produksi rokok kretek. Produksi perusahaan rokok Indonesia ini menjadi perusahaan terbesar dengan pendapatan 123,881 triliun rupiah. Laba bersih Gudang Garam sebesar 5,605 triliun rupiah dengan nilai aset 89,964 triliun rupiah
dan nilai ekuitasnya sebesar 59,288 triliun rupiah. Di sini ada nggak nih yang ngisap gudang garam? Komen ya di kolom bawah sana, Studi Lovers. PT Indofood sukses makmur TBK. Studi Lovers, produsen berbagai jenis makanan dan minuman ini memiliki jumlah pendapatan 99,344 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pendapatan bersih yang dihasilkan oleh Indofood yakni sebesar 7,642 triliun rupiah. Adapun total aset yang dimiliki oleh Indofood yakni 179,356 triliun rupiah dan ekuitas perusahaan sebesar 48,264 triliun rupiah. Nah, pada kuartal pertama tahun 2022, Indofood berhasil meraup laba sebesar 8,83 triliun rupiah, lebih besar 4% daripada sebelumnya, yakni 8,49 triliun rupiah saja. Namun dari segi margin laba, usaha Indofood mengalami penurunan menjadi 16,7% dari 17,9%. Menurut investor.id, penurunan ini disebabkan karena naiknya rugi selisih kurs yang belum terrealisasi dari kegiatan pendanaan. Meskipun begitu, perusahaan ini tetap bisa meraih pertumbuhan penjualan hingga 12% di kuartal pertama ini. Masih mapan lah ya, Studi Lovers. PT Unilever Indonesia Tbk. Studi Lovers, Unilever dikenal sebagai perusahaan multinasional yang bergerak di bidang produksi barang konsumen dengan markas utama berada di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini berdiri pertama kali di tahun 1930 dan dilaporkan mempekerjakan sedikitnya 206.000 pekerja. Di Indonesia sendiri nih, Unilever didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Zipfabriken N.V. Lever dan berubah nama menjadi PT Level Brothers Indonesia pada tanggal 22 Juli 1980. Kemudian pada tanggal 30 Juni 1997, perusahaan resmi mengganti namanya menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan 15% saham didaftarkan pada BEJ dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Beberapa merek terkenal dari Unilever Indonesia adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan juga Clear. Nah, dari keempat merek tersebut, kalian sudah pakai yang mana nih, Studi Lovers? Komen ya di kolom bawah sana. Main.id. Studi Lovers, Main.id merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Perusahaan ini mencatat pendapatan hingga 93,751 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai angka 10,395 triliun rupiah. Aset yang dimiliki oleh Main.id bernilai hingga angka 204,935 triliun rupiah dan ekuitas perusahaannya yakni sebanyak 70,025 triliun rupiah. Nah, berdasarkan press release Main.id, pada kuartal pertama tahun 2022, Main.id berhasil mencatat laba bersih konsolidasian sebesar 6,74 triliun rupiah, di mana jumlah ini naik dibandingkan periode yang sama sebelumnya, yakni 1,61 triliun rupiah. Pendapatan yang diperoleh pun mencapai angka 26,96 triliun rupiah, meningkat 41% dari 19,15 triliun rupiah. Nah, pemiliknya pasti tak goyah ya, Studi Lovers, kalau nraktir teman-temannya. Oke deh, Studi Lovers, itulah informasi tentang 7 perusahaan terbesar di Indonesia tahun 2022. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!